Aku ready. Jadi hari ini aku mau cerita tentang seseorang yang mungkin sama kayak kita. Siapa seseorangnya itu? Kalian kepo gak? Jadi seseorangnya itu adalah seseorang yang suka menyisakan makanan. Ayo, kalian pernah gak kayak seseorang itu? Jujur kamu juga jujur. Kalau kalian pernah, kalian wajib untuk simak dan dengerin cerita aku hari ini. Yuk saksikan cerita kita hari ini. Kalian dari sini padahal aku mau makan. Oke, langsung aja ke cerita kita. Rafa hanyalah seorang anak biasa yang tak pernah memikirkan kemana perginya sisa makanan ia selama ini. Di meja makan, ia sering menyisakan nasi, menyisakan sayur, dan bahkan membuang roti begitu saja tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Itu tidak boleh ya guys ya. Dan kalian tahu, di suatu malam, Rafa bermimpi aneh. Ia berdiri di atas lautan sampah makanan yang luas dan berbau asam. Kakinya tenggelam di antara nasi basi dan kulit buah yang sudah busuk, bahkan roti yang sudah berjamur. Dari kejauhan, Rafa melihat ada sosok muncul. Ada sosok yang berjubah hijau muncul tuh di matanya dia. Semakin mendekat, muncullah Maestro Wortel. Dengan tenang, Maestro Wortel menunjukkan bahwa sampah itu adalah sisa makanan yang pernah Rafa buang selama ini. Maestro lalu memperlihatkan kepada Rafa si buang. Iya, gunung besar yang Rafa lihat tadi itu, yaitu menjadi simbol makanan terbuang. Dari sana, muncullah gas berbahaya naik ke atas dan mencemari lingkungan sekitar. Rafa pun mulai mengerti kebiasaan yang dianggapnya sepele ternyata memiliki dampak yang sangat besar bagi sekitar. Sebelum Maestro Wortel menghilang, Maestro memberikan Rafa biji keberanian yang hanya akan bekerja jika Rafa mampu mengajak orang lain berubah. Pada saat itu juga Rafa terbangun dan sejak itu Rafa mulai berubah. Ia mulai menghabiskan makanannya di sekolah dan ia mengajak teman-temannya untuk membuat biopori yang dimana dari sisa makanan. Awal mulanya Rafa memang tertawakan. Namun, Rafa tetap terus berusaha dan terus mencobanya. Ya tentu saja tidak mudah. Beberapa kali Rafa sering gagal, seperti lubang biopori rusak, baru muncul dari tanah dan sangat tidak cocok. Bahkan, Rafa pun dimarahi oleh penjaga sekolahnya. Teman-teman pun mulai ragu oleh tindakan Rafa. Banyak sekali orang yang mulai menjauhi Rafa dan tidak ingin mendukung Rafa. Meski begitu, Rafa tidak akan pernah menyerah. Tidak pernah sekalipun terpikirkan di benak Rafa untuk menyerah. Ia belajar memperbaiki cara dan mencoba lagi perlahan bagaimana membuat biopori dengan baik. Dan tentu saja, beberapa temannya mulai datang dan membantu. Bahkan, gurunya pun mulai mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Rafa. Seminggu kemudian, usaha mereka pun membuahkan hasil. Tanah menjadi subur dan cacing mulai muncul. Dan tentu saja, semua anak-anak Rafa bergembira. Di tengah kebahagiaan itu, Rafa melihat Maestro Wortel kembali, teman-teman. Dia hanya tersenyum seperti ini melihat Rafa. Kini Rafa tahu bahwa perubahan besar bisa dimulai dari hal kecil. Dan dari keberanian itu untuk tidak menyerah. Gila ya, keren banget. Nih, aku lagi mau ngabisin makananku, rotiku biar gak busuk kayak makanannya Rafa. Dan sama kayak kalian jangan sering membawa makanan agar tidak diberikan tugas oleh Maestro Wortel. Bye-bye.